Pasti ada. Kamu beli barang tanpa keluar rumah. Bayar cuma pakai HP, terus barangnya diantar ke rumah kamu. Pada aktivitas tersebut terdapat beberapa pihak yang terlibat. Perusahaan marketplace atau platform tempat kita membeli, penjual yang menjual barang dagangannya, serta ekspedisi dan kurir yang mengantar barang ke rumah kita. Dari ketiga pihak tersebut, pihak mana saja yang termasuk dalam cakupan ekonomi digital? Apakah hanya perusahaan platform penjualan? Apakah penjual termasuk juga? Lalu bagaimana dengan kurir? Semua akan kita bahas dan kita pelajari pada micro learning ini yang akan membahas tentang cakupan dalam pengukuran ekonomi digital. Halo, teman-teman semua, perkenalkan saya Taza. Hari ini kita akan belajar cakupan dalam pengukuran ekonomi digital. Yuk kita belajar sama-sama. Pada Manual Book System of National Accounts 2025 atau yang biasa kita sebut SNA, dijelaskan bahwa ekonomi digital mencakup semua aktivitas ekonomi yang bergantung pada teknologi atau aktivitas ekonomi yang produksinya ditingkatkan secara signifikan oleh penggunaan input digital. Dijelaskan juga terdapat 7 cakupan industri digital. Apa saja industri tersebut? Yuk langsung kita bahas satu-satu. Yang pertama, Digitally Enabling Industry. Industri-industri yang menghasilkan produk yang memungkinkan fungsi pengolahan informasi dan komunikasi melalui media elektronik, termasuk manufaktur peralatan komputer teknologi dan informasi, telekomunikasi, dan software. Di sini contohnya perusahaan software seperti Microsoft, Adobe, atau juga perusahaan manufaktur peralatan komputer seperti Asus, Dell, Lenovo, perusahaan telekomunikasi dari Samsung, Apple, sampai ke Indosat, Telkomsel juga merupakan contoh dari industri ini. Yang kedua adalah Digital Intermediary Platform, perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara online interface, yang memfasilitasi interaksi langsung antara penjual dan pembeli, tanpa memiliki produk yang ditransaksikan. Perusahaan tersebut mengenakan fee atas transaksi yang terjadi. Perusahaan yang termasuk dalam Digital Intermediary Platform, salah satunya perusahaan-perusahaan marketplace jual-beli seperti Shopee dan Tokopedia. Perusahaan jasa seperti Gojek dan Grab juga termasuk dalam Digital Intermediary Platform. Wah, ini salah satu jawaban dari pertanyaan kita di awal tadi. Ya, sekarang Taza dan teman-teman sudah mulai paham. Selanjutnya, yang ketiga, Data and Advertising-Driven Digital Platforms, perusahaan-perusahaan yang beroperasi secara online, utamanya mengandalkan pendapatan dari penjualan data dan iklan, termasuk platform media sosial, search engine, dan pay-per-click website. Contoh perusahaan yang sering kita dengar seperti Facebook, Instagram, YouTube, dan Google. Dan yang keempat yaitu e-tailers. Usaha perdagangan besar maupun eceran yang bergerak dalam pembelian dan penjualan barang dan jasa yang menerima sebagian besar orderannya secara online, namun tidak selalu menggunakan produk digital dalam penjualannya. Di zaman sekarang kita banyak melihat toko-toko yang fokus menjual barang secara online. Penjual-penjual yang ada di Shopee atau Tokopedia juga termasuk dalam cakupan ini. Ya, sekarang makin jelas jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Tentang penjual juga tercakup dalam ekonomi digital ya teman-teman. Lalu, yang kelima, firms dependent on intermediary platform. Usaha-usaha yang bergantung pada platform digital pihak ketiga dalam menjalankan usahanya. Nah, ini yang kita cari-cari, usaha pendukung yang menggunakan platform digital seperti jasa kirim barang, yang kerja sama dengan pihak marketplace merupakan contohnya. Jadi, sudah lengkap nih jawaban dari pertanyaan di awal tadi. Tapi masih ada 2 kategori cakupan industri digital yang belum Taza jelaskan. Kita lanjut yuk. Yang keenam, usaha jasa keuangan yang hanya beroperasi secara digital. Contoh yang kita tahu, seperti bank digital, ada Bank Jago, Blue BCA. Selain itu, perusahaan fintech yang sedang menjamur di Indonesia juga masuk dalam kategori ini loh. Dan yang terakhir, atau ketujuh, usaha-usaha lainnya yang hanya beroperasi secara digital.
Banyak nih contohnya yang sering kita pakai Netflix, Spotify, Canva. Jadi sudah jelas ya teman-teman, pertanyaan di awal tadi. Ketiga pihak merupakan bagian dari cakupan dalam ekonomi digital, baik penjual, kurir, maupun perusahaan platform jual beli. Mungkin cukup sekian Taza menemani kita semua pada microlearning ini. Taza pamit undur diri dulu ya teman-teman. Terima kasih sudah mau belajar bareng Taza. Sampai jumpa lagi di microlearning berikutnya. Dadah!